Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa sudah berjalan dan tidak terasa kita sudah berada di pertengahan. Insyaallah Allah berikan kekuatan, kesempatan, nikmat hidup bagi kita untuk mengakhiri Ramadan ini dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Tetapi perlu kita fahami kemudian bahwa sesungguhnya kewajiban kita di bulan Ramadan ini juga mengingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban yang lain. Salah satunya adalah zakat yang sekiranya kita sudah wajib untuk mengeluarkannya, maka tentu perlu kita ingat untuk segera mengeluarkannya. Ada dua bentuk zakat yang kita kenal di dalam agama kita. Yang pertama adalah zakat mal, zakat terhadap harta kita, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah memang dikaitkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membayar zakat fitrah ini sebelum sholat id, maka dia dianggap sebagai sebuah zakat fitrah yang sah. Tetapi kalau dibayar sesudah sholat Idul Fitri, dia dianggap hanya sedekah biasa saja. Maka kita tunaikan sesegeranya zakat fitrah ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah zakat mal. Membayar zakat mal juga merupakan salah satu kewajiban yang tidak kalah pentingnya. Tentu ketika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembayaran zakat fitrah, memang para ulama memberikan alternatif kepada para muzaki, apakah akan membayarkan zakat fitrahnya langsung kepada mustahik atau membayarkan zakatnya kepada lembaga resmi yang sudah ditunjuk dan mempunyai legalitas dari pemerintah. Maka pada kesempatan ini, membayarkan zakat dengan dua bentuk tersebut memang secara fikih tidaklah bermasalah. Boleh keduanya. Maka pada kesempatan ini tentu kita akan menimbang-nimbang mana sebenarnya yang lebih besar faedahnya, maslahannya, membayar zakat ini kepada pribadi langsung para mustahik atau kepada lembaga resmi yang kompeten yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Kalau kita membayarkan zakat secara pribadi langsung kepada mustahik, ada beberapa risiko yang perlu kita perhatikan kaum muslimin. Risiko yang pertama adalah bisa jadi orang yang kita anggap miskin itu pada dasarnya mereka bukan miskin. Dan ini mempunyai akibat hukum kepada zakat yang kita keluarkan. Apa akibatnya? Kita berzakat kepada orang yang tidak berhak, maka zakat kita tentu batal dari sisi syariat. Ini risiko yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kalau betul-betul ingin berzakat secara pribadi, pastikan orang yang berzakat itu bukanlah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Karena akibat hukumnya adalah zakat kita tidak sah. Kalau tidak sah, harus berzakat kembali. Maka daripada itu, ya, alternatif yang paling tepat dengan kemanfaatan yang lebih luas itu tidak lain dan tidak bukan adalah membayarkan zakat kita kepada lembaga-lembaga yang memang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Dan apalagi lembaga-lembaga ini sudah mempunyai kontribusi yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Nama baiknya sudah jelas di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kita berzakat kepada lembaga itu lebih besar manfaatnya? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama secara hukum. Ketika kita berzakat ke lembaga, maka otomatis ketika zakat itu kita serahkan kepada lembaga, maka sejak saat itu zakat kita sudah syah dari sisi syariat. Apakah lembaga itu membayarkan atau tidak, tetapi secara pribadi kita sudah terlepas dari beban hukum. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan, ya. Sahnya zakat kita ini ketika kita berikan kepada lembaga yang kompeten, lembaga yang memang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, maka ketika kita serahkan zakat kita, sejak penyerahan itu kita sudah terbebas daripada hutang zakat. Ini yang tidak dipunyai nanti ketika kita membayarkan zakat kepada mustahik secara langsung dengan risiko jangan-jangan orang-orang tersebut bukan orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang kemudian, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kelebihan dan keutamaan kita berzakat kepada lembaga adalah bahwa lembaga-lembaga zakat yang kompeten ini
yang sudah mendapat legalitas ini, mereka adalah lembaga-lembaga yang memang dipersyaratkan memiliki dewan pengawas syariah. Tentu dewan pengawas syariah yang pakar di bidangnya akan memastikan bahwa lembaga yang dia awasi itu betul-betul menjalankan pensyariatan Islam, baik dari segi pengumpulan, baik dari segi pengelolaan, termasuk dari segi pendistribusian, sehingga menenangkan jiwa kita. Ketika kita bayarkan zakat kita kepada lembaga yang seperti itu, tentu pengawasan dewan pengawas, baik daripada pakar dan ulama, akan memastikan zakat kita tersalur kepada orang-orang yang memang betul-betul berhak menerimanya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, berzakat kepada lembaga ini meyakinkan kita bahwa uang zakat kita itu tersalur kepada orang yang tepat. Karena lembaga ini memang dituntut untuk transparan dan akuntabel. Transparan harus melaporkan seluruh aktivitas pemasukan zakat, pengelolaan zakat, dan kemana saja disalurkan. Dan akuntabel bisa kita hitung, ya, sehingga kemungkinan untuk berbohong itu sangat kecil ketika lembaga-lembaga akuntabel ini kita jadikan sebagai tempat kita untuk berzakat. Dan berikutnya, perkara yang tidak kalah pentingnya ketika kita berzakat kepada lembaga adalah uang zakat yang dikumpulkan oleh lembaga lebih memungkinkan para mustahik untuk mengembangkan kehidupannya. Kenapa demikian? Sebab ketika seseorang berzakat langsung kepada mustahik, ya, langsung para agnia berzakat kepada mustahik, maka kemungkinan uang zakat itu hanya akan digunakan untuk kebutuhan konsumtif mereka, untuk makan mereka, untuk beli pakaian mereka, atau kadang-kadang, malah kadang-kadang zakat itu diberikan kepada hal-hal yang tidak produktif. Tapi ketika zakat diberikan kepada lembaga, maka pengumpulan zakat yang sedemikian rupa dan berdasarkan kepada program-program dari lembaga itu memungkinkan mustahik ini untuk ditingkatkan ekonominya. Misalnya dengan pemberian modal usaha, misalnya dengan memberikan, ya, barang-barang dan alat-alat yang memungkinkan dia untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Sehingga berzakat kepada lembaga lebih memungkinkan masyarakat penerima untuk meningkat kehidupannya. Sehingga diharapkan, kalau sekarang mereka sebagai mustahik diharapkan 1-2 tahun yang akan datang, setidak-tidaknya kalau mereka bukan berzakat, minimal mereka tidak membutuhkan dan tidak minta-minta lagi. Ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh lembaga ketika kita berzakat kepada lembaga dibandingkan kita berzakat langsung kepada mustahik. Apalagi ada riwayat yang mengatakan dari ulama ke ulama sampai ke kita bahwa al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bil nizam. Sesuatu yang terorganisir dengan baik itu memang dibutuhkan, gitu ya. Kalau tidak terorganisir akan dikalahkan oleh yang terorganisir. Maka niat baik kita sudah pasti berzakat. Kita berikan kepada lembaga yang sudah terorganisir. Tentu kemanfaatan zakat ini akan lebih tampak di tangan orang-orang yang membutuhkannya. Maka saya mengajak kita semua, mari ketika kita Allah takdirkan sebagai salah satu dari sekian orang yang diberikan kelebihan harta untuk berzakat, maka tentu kita akan memilih bagaimana harta zakat kita ini tepat sasaran, tepat orang yang menerimanya, dan itu tentu kita akan percayakan kepada lembaga yang tepat, lembaga yang kompatibel, lembaga yang diakui kedudukannya oleh pemerintah, dan lembaga yang senyatanya sudah membuktikan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.